Hai Feb, lagi baca apa sih? Kelihatannya serius banget. Ini loh, aku lagi baca laporan yang baru masuk tadi. Oh, yang dari perusahaan BUMD Provinsi ABC itu kan? Loh, kamu udah tahu? Iya dong, kan aku tadi udah baca. Jadi, si ketua pengawas dari perusahaan tersebut melaporkan adanya indikasi ketidakwajaran yang terjadi. Nah, indikasi ketidakwajaran yang terjadi itu berupa adanya tunggakan biaya docking dan juga pungli. Lah, tapi bukannya biaya docking itu seharusnya udah disubsidi dan udah dibayarkan oleh Satker ya? Nah, maka dari itu kita perlu melakukan penelusuran lebih lanjut agar bisa menemukan fakta apa aja sih yang sebenarnya telah terjadi. Kira-kira langkah-langkah apa aja yang bisa kita lakukan buat mengungkap kasus itu? Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor investigatif, seperti yang disebutkan oleh Tuan Kota dalam bukunya pada tahun 2012 yang berjudul Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik, ada 9 teknik yang dapat dilakukan. Teknik yang pertama yaitu teknik audit, yang diantaranya ada cara pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, review analitikal, dan juga perhitungan kembali. Selain itu, ada konfirmasi secara lisan maupun tertulis dari pihak ketiga. Lalu teknik yang kedua yaitu teknik perpajakan, yang ketiga yaitu teknik follow the money dengan melakukan cara menganalisis naluri penjahat, terorisme dan pencucian uang, dan juga kriminalisme dari pencucian uang. Lalu yang keempat ada teknik menganalisis unsur perbuatan melawan hukum, yang kelima teknik investasi pengadaan, yang keenam ada teknik komputer forensik, yang ketujuh teknik wawancara dan interogasi, dan yang kedelapan ada teknik operasi penyamaran, dan yang terakhir adalah teknik operasi whistleblower. Sore Pak, duluan. Oh ya Feb, sini. Iya Pak. Nanti malam jangan lupa ya kamu sama rekan kerja yang lain memaparkan hasil investigatif yang sudah saya tugaskan kemarin. Baik, siapa? Nanti saya beritahu rekan-rekan yang lain ya. Ya oke. Baik, karena semuanya sudah hadir, bagaimana bentuk tanggung jawab Anda dan rekan-rekan sebagai auditor dalam mengungkap kasus BUMD Provinsi ABC? Baik Pak, saya dan rekan-rekan saya sebagai auditor investigatif telah bertanggung jawab untuk melakukan audit investigatif sesuai dengan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara atau daerah, dan pemberian keterangan ahli. Dalam mengungkap kecurangan, kami telah melakukan 4 tahap pemeriksaan investigatif seperti praperencanaan dan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pengkomunikasian audit. Yang pertama ada praperencanaan dan perencanaan. Dalam kasus ini, saya dan rekan-rekan telah menerima laporan dan informasi dari Badan Pengawas serta telah menyusun risalah hasil ekspos atau 5W+2H atas kecurangan yang dilakukan oleh BUMD Provinsi ABC. Terdapat 2 indikasi. Pertama yaitu biaya docking yang tidak terbayarkan dan pungli yang dilakukan oleh adik dari Direktur Ketua BUMD ABC yaitu Mr. C. Lalu saat kami melaksanakan penggeledahan terdapat penemuan baru yaitu kebocoran pendapatan senilai 10%. Langsung saja Anda kemukakan mengenai hasil risalah eksposnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian risalah dari ekspos. Yang unsur pertama yaitu ada apa? Temuan yang kami berhasil lakukan yaitu adanya tindak pidana korupsi dan tindak pungli. Tindak pidana korupsi ini terdiri dari adanya biaya docking dan juga temuan lain terkait kebocoran pendapatan. Untuk unsur yang kedua yaitu siapa? Pelaku dari tindak ini adalah Mr. B selaku direktur utama dari perusahaan tersebut, Mr. C selaku adik kandung dari Mr. B, satuan tenaga kerja, dan pejabat lain yang terkait. Unsur yang ketiga yaitu di mana? Untuk letak terjadinya tindak tersebut ada di perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC yang bergerak pada bidang armada laut. Untuk unsur yang keempat yaitu kapan? Terjadinya tindakan tersebut terjadi pada periode XX1X dan XX2X. Baik, untuk yang
selanjutnya adalah unsur why. Why itu mengapa terjadi kecurangan itu dilandasi oleh teori fraud hexagon model yang dikembangkan oleh Pausinas tahun 2019. Yang pertama ada stimulus. Dalam kasus BUMD ABC terutama saat penemuan pendapatan yang tidak disetorkan, hasil dari pendapatan tersebut masuk ke saku ketua BUMD yang dilakukan atas dasar financial needs atau personal financial needs. Lalu yang kedua ada capability atau kemampuan. Dalam kasus ini, kecurangan dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan. Lalu yang selanjutnya ada opportunity, kurangnya penegasan dan transparansi mengenai SOP pada pembayaran biaya docking dan trip kapal yang seharusnya diimplementasikan oleh seluruh bagian operasional BUMD menyebabkan kesempatan terjadinya fraud. Lalu yang selanjutnya ada rationalization, saat melakukan penggeledahan, direktur dari BUMD ABC ini tidak ada di kantornya. Lalu yang selanjutnya ada arrogance. Perilaku ini terlihat jelas melalui perilaku dari adik direktur utama yang semena-mena melakukan pungli sesuai dengan laporan yang diterima. Dan yang terakhir ada collusion, yaitu pelaku tidak melakukan hal ini sendirian karena ada beberapa pihak yang terlibat seperti pada kasus pungli Mr. B dan Mr. C. Baik, selanjutnya yaitu ada unsur bagaimana. Dari temuan yang pertama yaitu adanya tunggakan biaya docking. Tunggakan biaya docking sendiri sebetulnya sudah menjadikan biaya operasional dan mendapatkan subsidi dari pemerintah dinas dan seharusnya sudah dibayarkan oleh satuan tenaga kerja. Akan tetapi tetap muncul adanya tunggakan. Untuk yang kedua yaitu adanya tindak pidana pungli. Pungli itu sendiri dilakukan oleh adik kandung dari Mr. B, di mana dia memerintahkan staf pengawas kapal untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000 per trip kapal. Untuk temuan yang ketiga yaitu adanya kebocoran pendapatan. Adanya pendapatan yang seharusnya masuk ke dalam kas perusahaan akan tetapi tidak dicatat atau dilaporkan. Untuk unsur yang terakhir yaitu berapa banyak. Potensi kerugian yang muncul dari kasus tersebut senilai 1,2 triliun rupiah dari tunggakan biaya docking dan senilai 3 juta rupiah per hari dari pungli yang dilakukan oleh staf pengawas kapal. Baik, selanjutnya ke tahap pelaksanaan. Di tahap ini kami telah mengumpulkan bukti, kemudian menganalisis dan mengevaluasinya. Untuk langkah-langkah yang telah kami lakukan akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Baik Pak, mengenai langkah-langkah yang telah kami lakukan mengenai kasus ini ada sekitar 6 ya Pak ya. Yang pertama yaitu teknik audit. Kita melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat langsung kepada dermaga dan juga di kantornya. Lalu yang kedua meminta konfirmasi dan informasi secara lisan maupun tertulis. Kami lakukan dengan bertanya kepada saksi-saksi yang ada. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan dokumen. Kami juga menggeledah kantor dari direktur utama. Dan yang keempat ada menghitung kembali mengenai kerugian-kerugian yang terjadi. Mengenai review artikel kami tidak melakukannya karena data laporan keuangan baik tahun lalu maupun tahun sekarang belum kami temukan dan juga data-data lain juga belum kami temukan. Lalu teknik follow the money, kami juga melihat naluri secara penjahat bahwa penjahat akan melakukan atau menyimpan uangnya di mana saja. Lalu mengenai komputer forensik, kami juga melihat rekam jejak digital yang ada melalui medsos ataupun software yang ada. Lalu wawancara, kami juga melakukan wawancara ke pihak ketiga dan juga saksi-saksi yang ada. Dan yang selanjutnya ada operasi penyamaran. Kami juga melakukan penyamaran di dermaga untuk melihat adanya pungli ini apakah masih terjadi ataupun sudah tidak. Dan yang terakhir ada whistleblower. Kasus ini kami bisa dibahas dan kami bisa diangkat karena adanya pihak yang melakukan pengaduan kepada kami dan dinamakan dengan whistleblower. Baik, terakhir di proses pelaporan dan pengomunikasian, BUMD Provinsi ABC terindikasi melakukan kecurangan dengan beberapa potensi kerugian seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu mengenai pendapatan yang tidak disetorkan, lalu ada utang BUMD yang meningkat karena biaya docking tidak disetorkan, lalu yang terakhir adanya pungli yang merugikan masyarakat atau pebisnis sekitar. Kami telah menyusun laporan hasil pemeriksaan yang sudah kami kirimkan ke email Bapak untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan peraturan BPK Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 pasal 9 ayat 3. Baik, terima kasih mungkin Pak dari kami penyampaiannya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian investigatif kasus kali ini. Baik Pak, namun karena ada beberapa keterbatasan informasi, kami rasa perlu diadakan penyelidikan lain yang lebih lanjut.